Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Fadeli, nomor pokok mahasiswa saya 2013010055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang observasi tanaman hortikultura yang ada di lingkungan sekitar rumah. Ini adalah tanaman seledri atau dengan nama latin Apium graveolens. Tanaman seledri memiliki morfologi. Yang pertama itu ada akar. Akar tanaman seledri berupa akar tunggang, dan akar tunggang ini kemudian mempunyai serabut akar yang telah menyebar ke samping untuk radius sekitar 5-9 cm dari pangkal batang tanaman tersebut, dan dapat menembus tanah sampai kedalaman 30 cm. Untuk batangnya, batang dari tanaman seledri ini biasanya terlihat bantet, tingginya itu kurang dari 1 meter, memiliki batang yang lunak dan tidak berkayu, dan terlihat ruas-ruas serta berwarna hijau untuk batangnya. Untuk daun seledri sendiri berbentuk menyirip ganjil atau disebut daun majemuk, memiliki anakan daun sekitar 3-8 helai. Anak daun memiliki tangkai yang panjangnya sekitar 1-2 cm. Panjang daun seledri kurang lebih sekitar 2-7,5 cm dengan lebar sekitar 2-5 cm. Untuk pertulangan daun menyirip dan berwarna hijau muda sampai tua. Ini adalah tanaman cabai dengan nama latin Capsicum annum L. Untuk daun dari tanaman cabai ini, daun tanaman cabai bervariasi menurut varietas dan spesiesnya. Ada yang berbentuk lonjong, oval, bahkan ada yang lancet. Dan untuk daunnya berwarna hijau tua. Untuk ukuran daun cabai antara 3-11 cm dengan lebar 1-5 cm. Untuk batang tanaman cabai merupakan tanaman perdu dengan batang tidak berkayu. Biasanya batang akan tumbuh sampai ketinggian tertentu, kemudian membentuk banyak percabangan. Untuk batang cabai berwarna hijau tua, dan bagian batang yang telah tua di bagian bawahnya berwarna coklat seperti kayu. Untuk akar dari tanaman cabai ini memiliki perakaran yang cukup rumit dan hanya terdiri dari akar serabut saja, dan ada juga memiliki akar tunggang yang semu. Bunga dari tanaman cabai ini bervariasi namun memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk bintang. Bunga biasanya tumbuh pada ketiak daun dalam keadaan tunggal atau bergelombol. Biasanya terdapat 2-3 bunga saja, dan untuk diameternya sekitar 5-20 mm dan merupakan bunga yang sempurna. Untuk buah dan biji dari tanaman cabai, buah cabai biasanya yang masih muda itu berwarna hijau, dan yang telah tua itu berwarna merah. Untuk buah cabai merupakan bagian tanaman cabai yang paling banyak dikenali dan memiliki banyak variasi. Buah cabai terbagi dalam yaitu ada serrano, cobalanele, cayenne, pimento, anciem, cil, dan lain-lain. Tanaman jambu madu. Untuk morfologi dari tanaman jambu madu ini, yang pertama itu ada batang. Batang tanaman jambu madu merupakan batang yang berkayu atau lignosus. Strukturnya kuat serta keras. Tekstur dari permukaan kayu kasar dan mempunyai warna yang coklat. Untuk daun jambu madu termasuk ke dalam jenis daun tunggal. Letaknya tersebar di berbagai cabang-cabang serta ranting-ranting pohon jambu madu. Bentuk dasar dari daunnya itu melonjong dengan bagian tepi dari daun itu rata. Panjang daun sekitar 5-20 cm dan lebar antara 5-7 cm. Untuk pertulangan daunnya itu menyirip dan mempunyai warna daun yang hijau, ada hijau muda, ada hijau tua. Sedangkan untuk bunga dari jambu madu tersebut termasuk bunga majemuk. Bentuknya terlihat seperti karang dan terletak di ketiak daun, serta kelopak bunganya berbentuk seperti corong. Warna bunga tanaman hijau kekuningan, memiliki benang sari yang ukurannya sekitar 3,5 cm. Untuk ukuran putih sekitar 5 cm, berwarna hijau pucat. Untuk buah dari jambu madu sendiri berbentuk lonceng dengan panjang sekitar 3-5 cm, dan ada yang berwarna hijau, merah, dan juga biasanya terdapat biji berbentuk seperti halnya ginjal dan mempunyai diameter 1,5 cm. Untuk tanaman mangga memiliki morfologi. Yang pertama itu daun mangga berwarna hijau, berselang-seling dengan bentuk oval dan runcing. Daun memiliki panjang sekitar 10-35 cm dan lebarnya 5-16 cm, tergantung dari varietasnya. Untuk daun mangga yang masih muda itu biasanya berwarna kemerah-merahan. Bunga dan buah tanaman mangga. Bunga mangga berbentuk bulir ujungnya dengan panjang 1-1,5 cm. Ukuran bunga mangga sangat-sangat kecil dan berwarna putih, dan mempunyai kelopak yang panjangnya 5-10 mm. Untuk buah akan mulai matang setelah 3-6 bulan.
Untuk ukuran buah mangga juga bervariasi, tergantung dari jenis dan varietasnya. Untuk batang tanaman mangga itu berkayu. Kulit batang pohon mangga tebal dan kasar serta berwarna coklat gelap hingga abu-abu kehitaman. Batang pohon mangga bisa mencapai ketinggian 40 meter dan mempunyai ranting di setiap batangnya. Untuk akar tanaman mangga adalah termasuk akar tunggang dengan mempunyai cabang pada akarnya. Akar utama akan menancap ke dalam tanah dengan kedalaman sekitar 6 meter. Selanjutnya yaitu tanaman kunyit. Tanaman kunyit merupakan tanaman perennial yang mempunyai daun berbentuk elips. Pada setiap tanaman terdapat 5-15 helai daun yang ukuran panjangnya 85 cm dan lebar mencapai 25 cm. Pada tanaman kunyit juga memiliki bunga, tetapi pada contoh tanaman kunyit ini tidak memiliki bunga. Bunga dari tanaman kunyit ini dia muncul dari rimpang dan terletak pada bagian batang. Bunga pada tanaman kunyit mempunyai bentuk yang majemuk dan pada bagian mahkotanya berwarna putih dengan dilapisi sisi dari pucuk batang. Selanjutnya batang tanaman kunyit. Batang tanaman kunyit berwarna hijau dengan ukuran tinggi mencapai 70-100 cm. Bagian atas batang berbentuk bulat dan bagian rimpangnya tersusun dari pelepah. Untuk daun dan batang itu sedikit agak lunak. Selanjutnya yaitu akar. Akar dari tanaman kunyit ini memiliki bau yang sangat khas dengan rasa pedas dan pahit. Fungsi dari akar tanaman kunyit ini juga dapat dijadikan sebagai rempah, penyedap rasa, dan berpewarna makanan. Kemudian ada tanaman jahe. Untuk morfologi dari tanaman jahe ini yang pertama itu ada akar. Akar merupakan bagian terpenting dari tanaman jahe. Pada bagian ini tumbuh tunas-tunas baru yang kelak akan menjadi tanaman. Akarnya tunggal atau rimpang, tertanam kuat di dalam tanah yang akan membentuk rizoma. Selanjutnya itu ada batang. Batang jahe tumbuh merumpun, berupa tanaman terna tahunan berbatang semu. Tanaman tumbuh tegak setinggi 30-75 cm. Seluruh batangnya terbentuk dari seludang daun yang memanjang, tertutup dan melingkar. Bagian luar batang akan agak licin, agak mengkilap dan berwarna hijau tua. Batangnya basah karena banyak mengandung air. Untuk daun dari tanaman jahe ini, helai daunnya bertangkai pendek sepanjang 0,75 sampai 1 cm. Bentuk helai daun lancet dengan ujungnya itu agak lancip. Panjangnya sekitar 15 sampai 23 cm dan lebarnya itu 0,8 sampai 2,5 cm. Tanaman jahe juga memiliki bunga, tetapi ini tidak terdapat bunga. Bunga jahe merupakan mala yang tersembunyi di permukaan tanah, terbentuk tongkat atau bulat telur yang sempit. Aromanya itu wanginya tajam. Panjang malainya itu sekitar 3,5 sampai 5 cm dan lebarnya itu 1,5 sampai 17,5 cm. Untuk rimpang dari tanaman jahe ini membentuk umbi dan besar kecilnya tergantung pada jenis varietas dari jahenya. Rimpang jahe itu biasanya berbuku-buku, gemuk, agak pipih, dan membentuk akar serabut. Berikut ini adalah jenis tanaman hortikultura jenis bunga-bungaan atau tanaman hias. Di sini ini adalah salah satu contoh dari tanaman hias, yaitu kaladium. Kaladium sendiri memiliki banyak jenis dan varietas, yang salah satunya yang saya miliki berwarna putih seperti ini, dan ada juga yang berwarna merah. Untuk bentuk dari daun kaladium ini berbentuk seperti hati seperti ini, bulat agak lonjong seperti hati, dan pinggirannya itu agak bergelombang yang yang membuat semakin cantik. Untuk morfologi dari batangnya itu dia agak lunak seperti keladi pada umumnya, dan dia juga memiliki umbi, di mana umbi tersebut dapat dikembangkan menjadi tanaman baru, menjadi tanaman kaladium yang seperti ini. Ini adalah tanaman bougainville. Morfologi dari akar bougainville itu yaitu memiliki perakaran yang tunggang, di mana perakaran itu sangat kuat. Pada bagian batangnya ini termasuk jenis tanaman yang berkayu, di mana dia sangat kuat dan berwarna coklat pada batang bougainville. Untuk daunnya sendiri, dia memiliki bentuk yang sedikit agak bulat dan oval. Dia bentuknya seperti ini. Pada daun bougainville juga memiliki corak yang berwarna-warni. Ada yang memiliki motif warna putih seperti ini dan ada juga yang seperti ini.
Jadi tergantung jenis dan varietas dari bougainville ini. Untuk bunganya juga memiliki bunga yang bermacam-macam warna. Salah satunya berwarna pink seperti ini, ada juga yang berwarna merah, ada juga berwarna putih, kuning, merah jingga juga ada. Untuk cara pengembangannya itu juga sangat mudah. Kita dapat melakukan dengan cara stek. Juga pada tanaman bougainville ini dapat dijadikan tanaman hias, di mana untuk memperindah dari tampilan bougainville ini juga kita dapat menyambungnya dengan tanaman-tanaman bougainville yang jenis lain, sehingga pada satu jenis pohon ini terdapat bermacam-macam warna-warni dari bougainville yang dapat menambah nilai jual dari tanaman bougainville ini.